Ya, selesai. Selamat sore, kedengarannkah suara? Apakah suaranya kedengaran? Ya, terdengar. Baik, terima kasih Bu Mona sudah bergabung di Zoom untuk dieksplor terkait dengan pengalaman mengajar, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Sebelumnya Bu Maya, silahkan nanti berbagi terkait bagaimana pengalaman saat mengajar. Tentunya banyak pengalaman yang bisa dibagikan. Ada kendala-kendala yang dihadapi, kemudian bagaimana menyelesaikan problem yang ditemui di sekolah tersebut. Astagfirullahaladzim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Claudia Maya. Saya mengajar di SMP 2 dan 3 Tepus. Tetapi yang akan saya bagikan sekarang adalah pengalaman saya saat saya mengajar di sekolah lain sebelum saya mengajar di Tepus. Jadi Siap. pada izinkan saya share screen, guys. Apakah layarnya sudah terlihat? Terlihat. Oke. Jadi pada tahun 2019 saya melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul upaya meningkatkan keterampilan mengukur peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 1 Melati dalam pembelajaran IPA, materi bioteknologi pangan melalui model direct instruction. Jadi, Suwe-suwe loh ya. saya jelaskan secara singkat garis besarnya saja. Mohon maaf, saya tidak membuat PPT. Nggih. Jadi tujuan dari penelitian saya itu adalah untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengukur peserta didik kelas 9D SMP Negeri 1 Melati setelah menerapkan model direct instruction pada mata pelajaran IPA melalui bioteknologi pangan. Jadi latar belakangnya seperti ini. Saya melakukan observasi terhadap anak-anak kelas 9D dan melakukan wawancara kepada guru yang mengajar di kelas tersebut, dan saya temukan bahwa peserta didik masih kesulitan dalam menggunakan alat ukur. Alat ukur yang saya amati dan peserta didik masih kesulitan adalah berupa pH pH indikator universal, kemudian termometer, dan gelas ukur. Nah, setelah melakukan observasi, saya meriset kira-kira metode apa atau model pembelajaran apa yang paling sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena mengingat keterampilan mengukur itu sangat penting baik di pembelajaran IPA maupun besok ketika anak-anak sudah lulus sekolah dan bekerja begitu. Nah, setelah melakukan riset, ternyata ada model yang saya rasa dan berdasarkan sumber itu cocok untuk melatih keterampilan peserta didik, yaitu model direct instruction. Nah, untuk materi yang saya ambil adalah materi bioteknologi pangan, karena di situ materinya sangat cocok saat untuk peserta didik itu praktikum menggunakan alat-alat tersebut. Nah, metode penelitian yang saya gunakan itu adalah menggunakan model Chemist McTaggart yang terdiri dari 2 siklus. Siklus pertama, peserta didik saya desain untuk membuat yogurt, dan siklus kedua, peserta didik membuat keju.
Subjek penelitian ini adalah 32 peserta didik kelas 9D SMP Negeri 1 Melati pada tahun 2019. Instrumen dari penelitian ini berupa RPP, kemudian ada soal pretest dan soal posttest, keterampilan mengukur, kemudian lembar observasi, keterampilan mengukur, dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, serta dibantu dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, berdasarkan hasil pretest dan posttest yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan normalis gain score dari data yang dan dari data lembar observasi dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi persentase, diperoleh bahwa keterampilan mengukur peserta didik berdasarkan normalis gain score itu meningkat dari 0,44 atau kategori sedang menjadi 0,60 dengan kategori sedang juga pada siklus kedua. Dan data ini juga didukung oleh hasil analisis lembar observasi bahwa keterampilan mengukur pada siklus 1 itu sekitar 71,76% atau baik, sedangkan pada siklus 2 yaitu 94,44% atau dalam kategori sangat baik. Nah, untuk memberikan gambaran secara singkatnya, model direct instruction ini sangat amat memfasilitasi untuk mengasah keterampilan yang memiliki sintaks atau tahap pembelajaran. Yang pertama adalah provide objective and establish set, yaitu menyampaikan tujuannya, kemudian conduct demonstration, atau guru melakukan demonstrasi, kemudian provide guided practice, atau peserta didik itu mencoba menggunakan alat ukur tersebut, kemudian check understanding and provide feedback, jadi guru itu mengecek keterampilan peserta didik saat sudah melalui tahap sebelumnya itu seperti apa dan memberikan feedback kurangnya apa dan lain sebagainya, yang bagus apa saja dan lain sebagainya. Dan provide independent practice, atau guru memberikan kesempatan peserta didik untuk mengasah keterampilannya sendiri di luar pembelajaran. Tapi di penelitian saya ini provide independent practice karena keterbatasan alat tetap dilakukan di sekolah. Oh ya, untuk keterampilan mengukur yang saya pilih sekarang itu adalah, tadi sudah saya ungkapkan, yaitu adalah mengukur pH menggunakan pH indikator universal, kemudian mengukur volume, yaitu menggunakan gelas ukur, dan mengukur suhu menggunakan termometer. Dan indikator mengukurnya adalah memilih alat ukur yang tepat sesuai dengan tujuannya, kemudian menggunakan alat ukur secara benar, kemudian menyatakan hasil pengukurannya. Jadi ada 3 aspek. Kemudian garis besar PTK yang saya lakukan itu adalah ada merencanakan, kemudian melakukan tindakan dan pengamatan, serta melakukan refleksi, kemudian mengulanginya lagi di tahap kedua. Itu Bapak, apakah ada yang perlu saya jelaskan lagi? Coba dijelaskan ini ya, maksud atau model direct tadi, direct apa instruction atau apa? Oke. Itu secara umum gimana? Bentar. Jadi berdasarkan literatur yang kami baca, model direct instruction itu dapat diaplikasikan pada setiap objek, tapi titik tekannya adalah model ini sangat sesuai untuk menekankan keterampilan. Karena di situ ada guru memberikan contoh, kemudian kita membimbing, maksudnya
sebelum peserta didik itu mencoba sendiri, guru itu memberikan contoh. Oh, begini loh cara menggunakan alat yang benar, cara melakukan langkah-langkah yang benar. Kemudian setelah itu baru peserta didik mencoba sendiri, dan juga guru berkesempatan juga untuk memberikan feedback saat peserta didik mencoba, dan setelah itu ada lagi kesempatan untuk peserta didik mencoba setelah diberikan feedback itu. Jadi memang titik tekannya model direct instruction ini paling cocok memang untuk subjek-subjek atau tema-tema yang memerlukan keterampilan. Dan ini menurut saya, berdasarkan literatur tadi, itu sangat cocok jika digunakan untuk melatih keterampilan-keterampilan. Begitu. Nah, ini sintaksnya seperti ini. Jadi clarify goals and establish set. Jadi peserta didik itu mengetahui tujuannya untuk belajar itu apa sih, begitu. Tujuannya belajar ini tuh apa? Oh, ternyata saya hari ini menggunakan alat ukur pH, alat ukur volume, dan alat ukur suhu. Gitu. Belajarnya pakai apa? Caranya di IPA ini membuat yogurt di kelas, maksudnya di lab. Kemudian untuk yang sintaks kedua membuat. Yang kedua, guru mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan yang mau ditekankan tersebut. Oh, begini loh cara menggunakan termometer yang benar itu bagaimana, cara membacanya bagaimana, cara memegangnya bagaimana, seperti itu. Kemudian guru memberikan atau mengondisikan peserta didik ke dalam kelompok, dan setiap kelompok itu mencoba masing-masing menggunakannya yang benar seperti apa. Nah, saat mencoba itu, setelah itu peserta didik itu dicek apakah sudah bisa. Guru juga guru akan berkeliling mengecek kira-kira yang ini kurang benar, yang ini benar, yang ini sudah benar, seperti itu. Nah, setelah itu diberikan penugasan untuk mengembangkan prakteknya di rumah atau di luar kesempatan. Nah, untuk ini karena waktu itu kami membuat keju dan yogurt, jadi ada kesempatan agar peserta didik itu selalu mengondisikan agar suhunya itu sesuai dengan standar yang benar di rumah gitu. Tapi karena keterbatasan alat yang bisa dibawa pulang, itu hanya termometernya saja. Itu apakah sudah cukup jelas? Belum. Enggak, tadi kan yang titik tekankan kan keterampilan. Keterampilan itu otomatis unjuk kerja. Maksudnya cara megang ini, cara menggunakan ini, dan lain sebagainya. Terus prosesnya nanti bentuknya. Oke, saya tunjukkan. Pakai tes atau pakai? Iya. Instrumen utama dalam penelitian ini itu adalah tetap menggunakan soal pretest dan soal posttest. Jadi mengukur tadi itu saya bentuk cara-cara pengukurannya itu menjadi soal. Selain itu nanti, contohnya? Oke, sebentar. Selain itu selain soal tadi, soal pretest dan soal posttest, itu dibantu dengan lembar observasi. Ini. Kelihatan tidak?
Misalnya, indikator, tadi kan saya menyampaikan bahwa indikator mengukur itu yang ini itu ada 3, yaitu memilih, sebentar. Jadi ini adalah soal pretest dan post-test. Keterampilan mengukur materi teknologi SMP kelas 9 yang kemarin saya gunakan. Jadi indikator yang saya gunakan itu kan ada 3, yaitu memilih alat ukur, kemudian menggunakan alat ukur, dan menyajikan hasil pengukurannya. Dan ini untuk indikator keterampilan mengukur untuk memilih alat ukur, atau memilih alat ukur standar sesuai dengan apa yang akan diukur. Indikator soalnya adalah disajikan pernyataan tentang pembuatan produk bioteknologi. Peserta didik diminta untuk menentukan alasan pemilihan penggunaan pH indikator universal. Jika anak-anak kemarin sudah menggunakannya dan sudah dijelaskan pula ini untuk apa, kenapa menggunakan ini juga, dan seharusnya peserta didik tahu, bisa memilih kenapa ini digunakan, alasannya apa. Soalnya seperti ini. Penggunaan keju dan yogurt mendesak terciptanya kondisi keasaman sesuai yang disarankan. Jadi di praktek itu, ketika peserta didik menggunakan yogurt dan keju, itu peserta didik itu akan sangat paham seharusnya bahwa kondisi yang tidak sesuai itu akan membuat keju dan yogurt mereka itu tidak jadi. Jadi mereka harus mengontrol suhunya seberapa, volumenya seberapa, pH-nya seberapa, gitu. Nah, pH harus diusahakan sama persis atau sangat mendekati dengan yang disarankan agar pembuatan keju dan yogurt dapat berhasil dilakukan. Oleh karena itu, pembuat keju banyak menggunakan pH indikator universal. Karakteristik pH indikator universal dibandingkan kertas lakmus adalah apa? A, dapat membaca pH sampai pada skala 0,1. Ini tidak mungkin karena di situ peserta didik pasti sudah melihat kalau pH indikator hanya bisa skalanya 1, 2, 3, sampai 14. Dapat membaca pH lebih teliti dari kertas lakmus. Hanya dapat membaca larutan bersifat asam atau basa. Tidak perlu dicelupkan ke dalam larutan untuk menguji keasaman. Nah, ini didasarkan sekali dengan percobaan atau praktikum mereka kemarin. Jadi diharapkan peserta didik menjawab dengan benar, jawabannya B. Begitu, apakah saya perlu menunjukkan contoh soal lain? Misalnya, nah ini gambar pH. Sudah. Oke. Ya, ada pertanyaan. Berarti ini mirip kayak olahraga. Bagaimana? Kayak olahraga. Oh iya, jadi di soal tertulisnya olahraga itu isinya keterampilan, bagaimana cara menendang, begitu kan ya? Misalnya seperti itu. Seingat saya dulu waktu belajar di sekolah. Nah, ini soal IPA mengukur ini juga dibuat sedemikian rupa sehingga praktikumnya dibentukkan dalam bentuk soal. Itu. Oh ya. Saya perlu menunjukkan. Jadi di sini juga dilengkapi dengan gambar-gambar juga yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini lembar observasinya seperti ini. Oh, observasi keterampilan mengukur ini digunakan saat pembelajaran, saat sintaks. Ya benar sih, saat sintaks. Jenis pengukurannya apa? Misalnya, di sini ada identitas seperti biasa, identitas ini untuk siklus pertama atau siklus kedua, topiknya apa, subtopiknya siapa, penelitinya, dan lain sebagainya, ada petunjuknya, dan ada tabel intinya. Jadi, maksud saya, observasinya seperti ini, pengukuran pH. Indikator mengukurnya apa? Kan ada memilih, kemudian menggunakan, ada juga menyatakan hasil pengukuran dan satuannya. Untuk, oh maaf, bentar.
Nah, untuk indikator mengukur, untuk indikator memilih alat ukur sesuai standar, ini ada indikator mengukur yang teramatinya juga. Apakah pH indikator digunakan? Ini, terus ada menggunakan pH meter digital untuk mengukur pH dan lain sebagainya. Nah, nanti diamati satu persatu apa saja yang dilakukan oleh peserta didik nanti dicetak. Nah, ini kan nanti ada kelompok A, kelompok B misalnya, kemudian ini ada nomornya, nomor kodenya peserta didik, misal pakai nomor absen, 1, 2, 3, nah nanti per peserta didik itu dicentangi. Kalau misal tidak dilakukan berarti dicoret atau di strip. Nah, ini ada banyak untuk indikator yang menggunakan alat ukur dengan benarnya. Hilang. Nah, untuk Oke, menyatakan baik, sudah ya. cukup menggambarkan. Halo, masih nyambung kah? Masih? Sinyalnya putus-putus. Jadi ini lembar observasinya diadaptasi dari skripsi. Oh, anu ya. Unjuk diri. Iya, ini jadi lembar observasinya itu diadaptasi dari ini skripsi pengembangan LKPD berbasis SATS dengan metode Odolon dan menumbuhkan sains proses skill dan sikap peduli lingkungan. Jadi diadaptasi dari sana. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sementara cukup, nanti bisa diperdalam kalau saya kebingungan. Ini tambah rumit Untuk ya. Lihat penelitian penuh angka. iya. Oh, jadi saya mau menunjukkan ini sebentar. Saya pengen nunjukin ini. Gimana ya tadi? Enggak usah ya. Halo, Pakai Zoom aja sih. sinyalnya supaya ya. Bentar, saya tuh mau menunjukkan, enggak usah sih, enggak juga enggak apa-apa, enggak ketemu, saya lupa letaknya di mana. Nah ini. Jadi saya ingin menunjukkan. Berarti semua ada prioritas ya setiap siklus. Iya. Jadi yang pertama itu, apakah suara saya terdengar? Jadi copot soalnya. Terdengar? Apakah suara saya terdengar? Putus-putus. Dengar. Oke. Jadi jadwal pelaksanaan penelitiannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada 5 pertemuan. Jadi satu siklus itu saya hanya 1 pertemuan kemarin, karena ini dilakukan di waktu yang terbatas saat PPG kemarin. Jadi satu siklus hanya 1 pertemuan. Nah, pertemuan pertama itu ada pretest untuk keterampilan mengukur menggunakan soal yang tadi sudah saya tunjukkan. Dan hari berikutnya, di hari Rabu, itu ada pertemuan pertama untuk siklus pertama. Itu untuk membuat yogurt. Nah,
Di pertemuan ketiga itu saya melakukan post-test untuk siklus pertama, dan post-test untuk siklus pertama itu sekaligus sebagai pretest siklus kedua. Setelah itu di pertemuan keempat itu adalah siklus kedua, dan pertemuan kelimanya adalah post-test siklus kedua. Jadi ini saya buat seperti ini karena untuk siklus pertama ini tanggal 23 Januari itu oh benar, maaf saya salah ingat berarti. Jadi ini saya lakukan di hari yang sama. Jadi saya lakukan di hari yang sama, tapi schedule-nya. Jadi praktek sekaligus post-test. Iya. Iya. Jadi pretest dulu, kemudian praktek, kemudian. Kalau waktunya masih cukup karena membuat yogurt itu membutuhkan waktu yang relatif singkat, jadi masih cukup. Tapi kalau misalnya tidak cukup, mungkin bisa dilakukan di hari setelahnya. Saya kira itu tidak mempengaruhi apapun. Oke. Gitu. Berarti. Tapi ini tadi yang siklus pertama itu sekaligus digunakan untuk pretest siklus kedua. Gitu. Jadi hasilnya itu sama. Jadi tapi kalau sendiri bisa itu ya, sendiri bisa, nggak harus digunakan sebagai post-test, maksudnya bikin pretest lagi di siklus untuk materi yang berbeda siklus kedua itu. Sebenarnya kalau materi saya itu kan materinya masih seputar pengukuran, masih temanya itu sama gitu. Kalau mau mengukur, baik mau mengukur suhu apapun, mau mengukur volume apapun, mengukur pH apapun, ya begitu sama caranya. Cuma mungkin nanti memang kata-katanya memang agak berbeda. Tapi kemarin itu sudah kami konsultasikan juga dan diputuskan bahwa soalnya memang harus sama di pretest manapun, di post-test manapun gitu. Karena kalau soalnya berbeda, bagaimana kita membandingkan? Karena soalnya saja berbeda. Tuh. Yang berbeda itu hanya materi saat pembelajaran. Berarti semua siklus itu menggunakan soal sama? Iya, berdasarkan yang kami pelajari, kami lakukan kemarin dan kami konsultasikan, itu soalnya harus sama. Jadi untuk soal yang jadi pretest siklus 2 itu menurut saya tidak perlu diulangi lagi karena soalnya sama dan kondisinya sama juga. Jadi itu kita hanya melakukan tes 3 kali saja. Pretest pertama, nah pretest tapi soalnya sama itu semua. Jadi anak mengerjakan 3 kali saja. Paham. Ini kita mau habis. Lima. Baik, terima kasih. Mungkin semuanya yang saya coba gali dan mungkin bisa diteruskan di lain kesempatan. Ya. Saya Bu Maya, semoga apa yang dipaparkan bisa membantu saya dan nanti ditularkan